Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Adiansyah dengan NIM B131230070. Kami dari kelompok 6 hari ini akan membawakan materi mengenai studi kasus keuangan, dan kami akan menjelaskan dari inti masalah, analisis, dan kesimpulan berdasarkan kasus tersebut. Perkenalkan, nama saya Dewi Hanifah, NIM B131230044. Perkenalkan, nama saya Salsabrina Anissa Muti, NIM B131230002. Perkenalkan, nama saya Diahayu Puspitasari, NIM B131230043. Perkenalkan, nama saya Dimas Mandik Al-Ayubi dengan NIM B131230076. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yuda Hermawan, NIM B131.23.0048 dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Olivia Tamara dengan NIM B131230024. Studi kasus yang akan kita bawakan yaitu kasus penggelapan uang perusahaan oleh manajer keuangan. Kasusnya sebesar 661 juta yang digelapkan di perusahaan hiburan Bali. Tanggal kejadiannya sekitar Agustus sampai September 2025 dan lokasi kejadiannya di Denpasar dan Yogyakarta. Baik, kemudian adalah latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang studi kasus di mana penggelapan dana oleh seorang manajer keuangan yang menunjukkan pelanggaran integritas dan fiduciary duty yang dapat merusak kepercayaan stakeholder dalam sistem korporasinya. Dalam kasus pada Agustus 2025, I. Nyoman Swarta, seorang manajer keuangan yang ada di salah satu perusahaan di Bali, telah diduga menggelapkan uang sebesar 661 juta untuk kepentingan pribadinya, seperti membeli kendaraan dan properti untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia dilaporkan telah melarikan diri ke Yogyakarta, namun sudah ditangkap oleh Polres Badung. Di dalam aspek hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukumannya hingga 10 tahun penjara. Mengenai implikasi etis dan teoristis, mengungkapkan kerentanan kontrol internal, analisis melalui etika bisnis. Egy Friedman menyoroti kerugian ekonomi dan perlunya pencegahan seperti audit rutin dan pendidikan etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus berdasarkan etika, moral, dan hukum. Yang pertama, etika. Secara etika, pelaku telah melanggar integritas karena tidak jujur dalam mengelola dana perusahaan, profesionalitas karena menyalahgunakan kepercayaan sebagai manajer keuangan, keadilan karena merugikan pihak lain demi kepentingan sendiri, tanggung jawab karena gagal menjalankan tugas sesuai standar etika profesi. Yang kedua, berdasarkan moral. Tindakan tersebut melanggar norma moral dasar berupa tidak mengambil hak orang lain, tidak berlaku jujur dalam pekerjaan, dan mengabaikan dampak buruk terhadap perusahaan dan kolega. Hal tersebut menunjukkan rendahnya nilai moral pribadi. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Kasus ini termasuk dalam pasal 372 KUHP, itu penggelapan. Yang kedua, pasal 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, ancaman hukuman dapat mencapai 5 tahun penjara atau lebih. Dan pelarian yang kelima, pelarian ke Yogyakarta, memperkuat unsur dolus atau kesengajaan. Baik, berikutnya ada
beberapa teori yang terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama adalah teori front triangle dari Donald R. Tracy. Front triangle adalah konsep yang digunakan untuk memahami penyebab terjadinya penipuan di dalam suatu organisasi yang terdiri atas 3 faktor utama, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Yang pertama ada tekanan atau pressure, merupakan dorongan seperti masalah keuangan pribadi, tuntutan target kerja yang tidak realistis, atau tekanan keluarga yang membuat individu mencari jalan pintas dengan cara yang curang. Yang kedua ada kesempatan atau opportunity, muncul ketika sistem pengendalian internal perusahaan lemah. Terdapat akses yang luas terhadap aset perusahaan dan kurangnya pengawasan sehingga memungkinkan pelaku melakukan manipulasi. Sedangkan rasionalisasi atau rationalization adalah pembenaran terhadap tindakan curang. Misalnya merasa berhak atas uang tersebut atau meyakini akan mengembalikannya suatu saat. Di dalam kasus tersebut, pelaku memenuhi 3 unsur, yaitu adanya tekanan pribadi, memiliki akses penuh terhadap keuangan perusahaan, serta membenarkan tindakannya. Teori yang kedua yaitu teori deontologi dari Immanuel Kant. Teori deontologi berfokus pada kewajiban moral, bukan pada hasil atau akibat dari suatu tindakan. Menurut Kant, seseorang dianggap bermoral apabila bertindak berdasarkan kewajiban yang berlaku universal, tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Konsep moral utama dari Kant adalah imperatif kategoris, yang mewajibkan seseorang bertindak sesuai prinsip yang diterapkan pada semua orang dalam situasi serupa. Kant juga menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat untuk memperoleh keuntungan. Dalam kasus ini, pelaku gagal menjalankan kewajiban menjaga amanah jabatannya, sehingga tindakannya dianggap salah secara moral, meskipun ia memiliki alasan tertentu. Berikutnya teori ketiga, yaitu teori teleologi atau utilitarianisme. Teori teleologi menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Dalam perspektif utilitarianisme yang dipelopori oleh Bentham dan Mill, tindakan dinilai baik apabila memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Jika suatu tindakan menimbulkan kerugian besar, rasa sakit, atau penderitaan banyak pihak, maka tindakan tersebut dianggap tidak etis. Dalam kasus penggelapan, tindakan pelaku merugikan perusahaan, karyawan lain, dan stakeholder yang lebih luas, sehingga dinilai salah dari sudut pandang teleologi. Yang terakhir yaitu teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral seseorang terjadi melalui 6 tahap yang dibagi menjadi 3 level, pro-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Pada tahap awal, seseorang bertindak untuk menghindari hukuman atau memenuhi kepentingan pribadi. Tahap berikutnya menunjukkan kepatuhan pada hukum, norma, dan harapan sosial. Tahap tertinggi adalah ketika seseorang bertindak berdasarkan prinsip keadilan universal yang diyakini benar meskipun mungkin bertentangan dengan aturan. Tindakan pelaku pada kasus ini menunjukkan bahwa tingkat moralitasnya masih rendah karena ia lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan aturan hukum dan norma moral yang harus dipatuhi. Untuk kesimpulannya, front triangle menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan. Deontologi menilai kesalahan tindakan dari segi kewajiban moral. Teologi menunjukkan bahwa tindakan merugikan banyak pihak sehingga tidak etis. Dan teori Kohlberg menunjukkan bahwa pelaku berada pada tingkat moral yang rendah. Keempat teori ini membantu memberikan analisis menyeluruh terhadap motif, pertimbangan moral, dan konsekuensi dari tindakan penggelapan keuangan yang sedang terjadi. Saya akan menjelaskan mengenai kode etika apa saja yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama ada integritas.
karena kasus ini menyalahgunakan kepercayaan atau amanah sebagai manajer keuangan. Untuk menggelapkan dana ini bertentangan dengan prinsip integritasnya. Dalam profesi akuntan atau keuangan, integritas adalah landasan utama dalam kode etik. Yang kedua ada akuntabilitas atau tanggung jawab. Sebagai manajer keuangan, dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola keuangan perusahaan dengan benar. Tindakan penggelapan menunjukkan kegagalan akuntabilitasnya. Yang ketiga, ada kerahasiaan dan profesionalisme. Mungkin terjadi penyalahgunaan akses terhadap dana perusahaan di luar wewenang yang semestinya, yang melanggar profesionalisme dan aturan penggunaan dana. Kode etik profesional mengharuskan perilaku profesional, jujur, dan bertanggung jawab terhadap aset perusahaan. Yang keempat, ada konflik kepentingan. Jika penggelapan dilakukan untuk keuntungan pribadi, ini menunjukkan konflik kepentingan atau self-interest terhadap kepentingan perusahaan. Yang kelima, ada penipuan keuangan. Pada kasus ini, terdapat tindakan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Ini melanggar kode etik yang melarang manipulasi keuangan untuk kepentingan pribadinya. Yang keenam, kepatuhan terhadap kebijakan internal atau peraturan perusahaan. Sebagian besar perusahaan memiliki kebijakan internal atau internal control dan prosedur akuntansi yang harus dipatuhi. Menggelapkan uang berarti melanggar kebijakan internal dan pengendalian perusahaannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi agar kasus tidak terulang kembali. Baik, yang pertama bagi perusahaan. Untuk poin pertama, pengendalian internal yang sangat kuat. Dengan kata lain, separation of duties. Yang kedua, audit rutin dan ketat pada laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan sistem digital atau otomatisasi keuangan. Yang keempat, yaitu pengawasan berlapis pada transaksi kas. Yang kelima, pelatihan etik berkala untuk seluruh karyawan. Oke, untuk yang kedua yaitu bagi karyawan. Poin pertama, menjaga integritas dan amanah jabatan. Yang kedua, menolak praktik penyimpangan sekecil apapun. Yang ketiga, mengkomunikasikan tekanan pribadi secara formal, bukan melalui fraud. Yang keempat, memahami konsekuensi hukum penggelapan. Yang ketiga, bagi organisasi profesi. Untuk poin pertama, memiliki standar etik yang lebih ketat. Yang kedua, membuat program pelatihan wajib terkait anti fraud. Yang ketiga, mengawasi disiplin profesi secara lebih intensif. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kasus penggelapan dana sebesar 661 juta oleh manajer keuangan di Denpasar merupakan pelanggaran serius terhadap etika, moral, dan hukum. Pelaku tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga melakukan tindakan kriminal yang jelas bertentangan dengan norma sosial dan hukum pidana Indonesia. Dari sudut pandang etika, pelaku gagal menjaga integritas dan tanggung jawab profesinya. Dari sudut moral, tindakan tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran empati dan moralitas pribadi. Dari sudut hukum, kasus ini termasuk dalam tindak pidana penggelapan dan dalam jabatan yang memiliki ancaman hukuman jelas. Dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan edukasi etika, serta memperketat pengawasan oleh organisasi profesi, kasus serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.